nggak saya kasih apresiasi buat badan saya sendiri? Boleh nggak saya kasih Setelah memilih bungkam soal penyebab keretakan rumah tangganya dengan Sarwendah yang sudah dibina selama 11 tahun, Ruben Onsu akhirnya angkat bicara. Ya, sambil berlinang air mata. Ruben mengungkapkan penyebab perceraiannya dengan Wendah karena murni ketidakcocokan antara satu sama lain. Awalnya gini, banyak lebih ke prinsip. Ketidakcocokan itu juga banyak hal. Ya banyak persamaan yang jadinya nggak sama gitu, jadinya nggak cocok. Kayaknya baik-baik aja ini. Ya memang yang kami tampilkan yang tidak perlu kami publish kan gitu. Karena ya terbukti seperti yang sekarang ini, dalam segala proses dan yang lainnya jadi makin rumit ketika pemberitaan yang belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Yang lagi mau cerai gue berdua sama Wenda ya. Tapi persepsi pemikirannya udah pada mengarang bebas gitu. Wajar jika Ruben Onsu geram dengan semua tudingan-tudingan negatif yang menyebar di luar sana. Bahkan sampai viral di sosial media tentang penyebab hancurnya rumah tangga Wenda dan Ruben. Pasalnya banyak yang menganggap bahwa penyebab perceraian Ruben dan Sarwendah dikarenakan adanya orang ketiga. Lantas, benarkah selain karena faktor ketidakcocokan, penyebab cerainya Ruben dan Wendah juga karena adanya faktor perselingkuhan antara Wenda dan sang anak angkat Bertrand Peto Putra Onsu yang sempat viral di sosial media. Perceraian itu tidak ada kaitannya dengan Bertrand. Tidak ada kaitannya dengan Bertrand. Jadi ini karena Bertrand di Sarwendah kan, jadinya makin kesana pemberitaannya. Main bola dia ngomong, loh ini pemberitaannya kayaknya kita harus mengupdate di sosial media setiap hari. Saya udah gak mau lagi. Sementara Ruben blak-blakan mengungkap alasan dirinya menceraikan Sarwendah. Di sisi lain, Sarwendah justru malah sibuk quality time dan healing sana-sini dengan anak-anak tercintanya Thalia dan Tania. Bahkan Sarwendah juga baru saja membelikan Thalia Tania berbagai jenis boneka Labubu. Sekarang waktunya kita mau unboxing Labubu. Jadi mau buka yang Pokoknya satu orang satu boleh. ada yang enggak sih? Ini buka yang ini dulu guys. Satu orang buka dua-dua. One. Wah, bagus nih, kayaknya aneh. Wah, sesuai. Lantas melihat sang anak happy quality time dengan sang mantan istri, apa yang ingin Ruben sampaikan untuk Sarwendah dan ketiga anak-anaknya? Masihkah Ruben menjalin komunikasi yang baik dengan Sarwendah, walaupun sudah bukan suami istri lagi? Untuk Onyo, Thalia, Tania tetap menjadi anak yang baik. Ayah percaya Onyo, Thalia, Tania itu adalah 3 anak yang manis-manis. Tidak ada yang namanya rasa kasih sayang ayah itu berkurang sama sekali. Ya kalau untuk Sarwendah buat aku terima kasih untuk kebersamaan. Secara komunikasi kami masih terus berjalan dengan baik untuk anak-anak. Kita berdua ya membesarkan anak-anak tanpa ada yang kurang satupun. Kematian selalu dan selamanya menjadi misteri ilahi. Namun Marissa Haque seperti sudah tahu kalau dirinya akan pergi. Almarhumah seakan memberi tanda dan bahkan seperti sudah menyiapkan kepergiannya. Di hari-hari terakhir hidupnya, Marissa sering bicara tentang kematian. Yang di matanya bukan sesuatu yang menyeramkan, namun takdir yang harus dihadapi. Anak-anak Marissa berusaha mengabaikannya. Tak taunya Marissa benar-benar menjemput ajalnya seperti yang diucapkannya.
2 mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di tanah kusir. Kenapa mungkin maunya di tanah kusir, Pak? Katanya biar anak-anak sering ngunjungin. Kalau di Karet jauh. Berarti memang sudah ada isyarat sebelum Iya, cuma saya abaikan karena cuma nggak siap, Mbak. Nggak siap. Anehnya almarhumah ternyata juga bicara hal yang sama kepada para mahasiswanya. Bicara tentang kematian. Marisa bahkan seperti memberi salam perpisahan dengan para mahasiswanya. Marisa sengaja mentraktir makan para mahasiswa didiknya. Dan lagi-lagi di tengah situasi yang santai itu, almarhumah bicara tentang kematian yang kian dekat. Di kampus itu ibunya udah bilang kayak doain ibu ya biar nanti kalau meninggal dilancarin semua. Terus ibu Marisa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga kalau ibu nggak apa-apa meninggal habis traktir kalian. Ibunya mati syahid karena ibu habis traktir kalian dan nuntut ilmu, apalagi yang ngekos yang benar-benar jauh. Selain memberi salam perpisahan dengan para mahasiswa, 2 bulan lalu, Marisa ternyata mengundang seorang ustadz untuk meruqyah rumahnya. Marisa merasa ada gangguan tak kasat mata yang kerap muncul di rumahnya. Ini udah 30 tahun kita di sini bersama dia. Makanya kita punya nama buat dia, si Monyong. Karena bolak-balik gangguin kita, Monyong lo gitu loh. Lo lagi gitu loh. Aku dan Bella. Bella itu sama. Dia mencoba untuk berkomunikasi, betul ya, berkomunikasi tepatnya. Caranya apa? Selalu di kuping kiri, Bella juga di kuping kiri. Psst, psst, psst. Kenapa Marisa sampai terfikir untuk meruqyah rumahnya? Mungkin saja Marisa ingin rumahnya tenang dan nyaman ditempati sepeninggal dirinya. Marisa ingin memastikan keluarganya tinggal di rumah yang nyaman tanpa gangguan jin lagi. Tak heran kalau Marisa bertindak seperti itu karena di mata adiknya, Syahnasa, kakaknya memang sosok yang unik. Tipenya memang perempuan tangan besi. Hatinya tuh selalu lembut. Jadi yang diomongin tuh selalu kepada Ikang dan kepada anak-anaknya adalah tentang adik-adiknya. Ini yang menyebabkan kenangan saya adalah kakak saya ini perempuan yang unik. Sosok unik itu telah pergi untuk selamanya. Dan Ikang suaminya kini sedang berusaha mengikhlaskan kepergiannya. Ikang sudah 38 tahun bersama mengarungi batra rumah tangga bersama Marisa. Berapapun besarnya cinta Ikang kepada Marisa, namun Allah lebih mencintainya. Wah ya luar biasa ya maksudnya. Yang saya bilang itu ya 38 tahun kita bersama-sama. Itu yang saya bilang, cinta kita tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah anak-anak kalau lebih mencintai dia. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Statement Aziza Salsa itu seolah hanya lip service belaka. Bagaimana tidak? Meski mengaku rumah tangganya baik-baik saja pasca diterpa isu perselingkuhan, namun faktanya Arhan tidak pernah hadir dalam momen penting kehidupan Aziza. Salah satunya saat acara pelantikan ayah kandung Aziza Salsa, Andre Rosiade, yang dilantik jadi anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Ketidakhadiran Arhan dalam acara tersebut makin mempertegas kalau rumah tangga Arhan Aziza memang belum sepenuhnya membaik. Isu itu pun seolah makin menguat lantaran Aziza ketahuan tidak pakai cincin kawin saat menemani sang ayah dilantik. Lagi dikorek
kalau Aziza Salsa dikabarkan melepas cincin kawinnya dengan Pratama Arhan. Aktris cantik Syifa Haju dikabarkan siap melabuhkan jalinan asmaranya dengan El Rumi ke jenjang pernikahan. Meski begitu, Syifa mengaku akan menikah dengan El Rumi setelah Al Ghazali dan Alisa Daguis menikah duluan. Ada rencana belum sih Syifa? Doain aja ya. Kapan kira-kira nggak Syifa rencananya Kak? Doain kan Aldo lama. Soal amaran. Inul Daratista emang the real diva dangdut Indonesia. Gimana enggak coba? Meski sedang berjuang melawan sakit infeksi bakteri langka Clostridium difficile toxin A yang menyerang saluran pencernaannya, Inul tetap profesional dan effort banget. Bahkan nih, demi memeriahkan malam puncak HUT GTV Amazing 22 Javanica yang digelar Selasa 8 Oktober 2024, Inul rela menunda jadwal operasinya. Kalau lagunya ada beberapa, cuman kalau untuk treatmentnya nggak bisa dibocorin. Selamat nonton nanti tanggal 8. Ya persiapan stamina aja, karena habis sakit kemarin. TV itu selalu istimewa karena treatmentnya itu selalu beda ya. Beda dari yang lainnya. Kalau treatment kali ini tuh kayaknya ada jejawaan gitu. Bagus sih. 22 tahun menginspirasi, mengukir karya abadi, mewujudkan kesempurnaan mimpi. Menyalakan warna, ciptakan harmoni. Tak henti berbagi cerita penuh arti. Tebarkan sukacita, bertabur imajinasi. Jangan lupa saksikan Amazing 22 tahun GTV Javanica. Jangan sampai nggak nonton tanggal 8 ya say. Hai teman-teman, jangan lupa saksikan Amazing 22 Javanica di GTV tanggal 8 Oktober 2024 live jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ingat, di GTV live. Oh, buat teman-teman jangan lupa saksikan Amazing 22 Javanica Selasa 8 Oktober 2024 live hanya di GTV. Jangan lupa ya. Amazing 22 Javanica Selasa 8 Oktober live di GTV. Pasutri Thorik Halilintar dan Alia Mas Said kini sudah bisa sedikit bernafas lega. Laporan polisinya soal akun media sosial yang memfitnah Alia hamil di luar nikah sudah berhasil diungkap penyidik kepolisian. Rabu 2 Oktober 2024, Thorik dan Alia ditemani kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan mediasi dengan si pemilik akun haters itu. Namun alangkah terkejutnya Thorik dan Alia saat tahu kalau sang pemfitnah adalah seorang ibu berusia 62 tahun yang sudah punya anak cucu. Berusaha untuk sopan tadi sepanjang mediasi, tapi nah saya tuh ibu-ibu. Sangat menyayangkan sih kenapa sesama perempuan bisa seperti itu, apalagi sudah punya anak, udah punya cucu, jadi sangat disayangkan aja sih. Terlapornya umur 62 tahun tadi, jadi udah cukup berusia. Lantas, saat tahu sang pemfitnahnya adalah seorang ibu lansia, apakah Thorik Alia akan tetap menghukum dan memenjarakannya? Ke pihak kepolisian, tapi dari kita yang namanya hukum, apa yang dilakukan itu harus tetap berjalan. Sebetulnya kalau tadi dibilang damai atau enggak, apakah ada peluang atau enggak ya, kita kembalikanlah kepada teman-teman penyelidik, dan apakah nanti mungkin kan, karena tadi saya bilang, kita ini kan hadir karena menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin nanti akan dari teman-teman penyelidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk naik sidik apa tidak. Dan perlu dicatat di sini, kami ini kan melaporkan beberapa akun. Tapi kebetulan yang kita hari ini dipertemukan hanya baru dengan satu akun. Jadi mungkin ke depannya akan ada mediasi-mediasi lainnya, dalam tanda kutip mediasi lainnya, untuk mempertemukan dengan terlapor lainnya.